Full stack itu yang perlu dipelajari harus bisa front end-nya dan kemudian harus bisa back end, dan kemudian pada saat keduanya itu udah bisa, kita harus mempelajari framework and tools-nya, dimana contohnya itu ada MERN, MEN, LAMP, dan Jamstack. Kemudian di dalam full stack juga kita harus memahami tentang data management seperti RESTful API dan GraphQL, database integration, dan authentication authorization. Terus untuk menggabungkan itu kita harus menggunakan metode arsitektur dari client server, atau kita juga bisa menggunakan API integration, dan ada state management yang harus kita perhatikan. Dan ini adalah full stack. Kemudian selanjutnya nih yang teman-teman suka tanyain, starting karir dan skill development. Di sini kita akan ngebahas strategi yang praktis dan efektif bagi teman-teman yang ingin memulai karir sebagai web developer, serta langkah-langkah yang meningkatkan keterampilan dan membangun portofolio yang dapat menarik perhatian para recruiter gitu ya. Di bagian ini kita akan ngebahas lah untuk beberapa keterampilan yang relevan. Seperti yang pertama harus kita pahami itu adalah ini, specialization. Jadi kita sudah mempelajari yang tadi. Kita udah cobain front end, kita udah cobain back end, kita udah cobain full stack, dan udah cobain semuanya. Pada akhirnya ujung-ujungnya harus ada satu yang jadi spesialisasinya kita gitu. Either front end, back end, atau full stack. Ya pokoknya harus ada satu yang kita spesialisasikan gitu. Kayak misalkan saya spesialnya di bagian back end. Oke, pakai apa? Node.js. Itu contohnya. Saya front end, pakai apa? React.js. Itu contohnya. Jadi spesialisasi teman-teman tuh ada di mana gitu. Front end-nya menggunakan bahasa apa, menggunakan framework apa, back end-nya pakai apa, dan lain sebagainya. Pernah pakai database apa, dan lain-lain. Itu lebih menyenangkan untuk recruiter mendengarkan hal itu. Karena apa? PD-nya beda. Jadi kalau misalnya nih pernah pas lagi ada interview, pas lagi ditanyain, kamu bisa bahasa apa? Saya biasa front end. Oke, biasanya kalau misalnya di front end pakai apa? HTML, CSS, baru lulus banget gitu kan. Itu mah banyak yang baru belajar bisa HTML, CSS. Bahkan dulu saya pernah ngajarin di di SD untuk pelajaran HTML dan CSS. SD sekarang itu ada yang belajar itu. SMP belajar PHP. Ada. Jadi kalau misalkan sekarang spesialisasinya sudah harus sampai ke frameworknya apa gitu. Front end apa? React kah, VJS kah, atau apa? Back end apa? Node.js kah, apa PHP dan lain sebagainya apa? PHP juga kayak misalkan pakai apa? Laravel kayak itu. Oke, itu bisa. Tapi lebih baik jangan di satu aja. Kita harus punya backupnya. Karena apa? Ini contoh, kita pernah melakukan interview mencari back-end developer khususnya untuk di Node.js. Nah, ada satu peserta, dia bilang saya bisa Node.js. Oke, kita keep dulu nih. Terus habis itu pas lagi di interview kedua, kita tanya, saya bisa di Node.js, belajar juga PHP, dan pernah ada project Ruby on Rails. Nah, sekarang yang diambil yang mana? Tuh, jadi spesialisasi tapi tetap ada backupnya, itu adalah seperti itu. Jadi kita harus tahu nih karir kita kemana, tapi kita juga punya amunisi. Oke, saya mau jadi back end nih, saya udah punya nih eksplorasi saya ini sejauh apa. Itu yang penting di dalam hal spesialisasi. Itu terutama nih sekarang sudah dipermudah. Bagi orang yang sifatnya itu lebih nyeni, biasanya akan cenderung ke front end. Orang yang logiknya kencang biasanya akan ke back end. Biasanya akan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan logiknya jalan, olah datanya bagus, ya udah back end. Itu. Kemudian setelah dari spesialisasi, ada juga yang disebut sebagai foundation consistency. Kita mempelajari dan mempraktekkan dasar-dasar pemrograman, dimulai dari kayak misalnya tadi HTML, CSS, JavaScript untuk membangun pemahaman dasar tentang web development. Terus habis itu kita harus kuasai bahasa dan framework utama. Untuk front end kayak misalnya tadi React, back end fokus ke Node.js dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam consistently ini, yang namanya konsisten ya, kita harus menjadwalkan untuk pelatihan rutin gitu. Jadi kayak misalnya contoh nih, dalam satu hari itu paling nggak 1-2 jam kita cobain lah untuk mempelajari bahasa-bahasa tadi. Walaupun nih kita udah pernah ikutan pelatihan ataupun kita udah bisa nih dengan salah satu bahasa, tapi kalau misalnya kita udah lama nggak diupdate, kita udah lama nggak dipakai, pada akhirnya akan usang juga. Jadi tetap pondasi-pondasinya ini tuh harus kita konsisten pelajari kembali gitu. Kemudian ada juga yang namanya ini portfolio. Portfolio ini sebenarnya sih mudah, apalagi kita nih sebagai seorang developer, orang yang ingin beralih menjadi web development itu gampang banget. Karena apa? Kayak misalkan gini, orang mau jadi dokter nih,
portfolionya apa, udah jelas, harus udah pernah mendiagnosa penyakit dari berapa pasien dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan web, ya kita bikin aja, nggak perlu ada klien, kita aja yang bikin. Mau bikin tentang apa nih sekarang gitu. Apalagi sekarang udah ada AI. Tanyain aja, berikan ide untuk membuat website yang dimana saya ingin mempelajari tentang Node.js dan React.js, contoh kayak gitu. Bikin aja, nanti pada akhirnya itu tuh bisa dipakai sebagai portfolio kita. Dan kemudian portfolio untuk seorang developer itu tuh jangan hanya sekedar disimpan di CV. Jangan. Jadi bikin sebuah website statik yang dimana nanti si website statiknya ini akan disimpan di GitHub.io. Coba cek GitHub.io, itu nanti bisa menampilkan website statik kita. Portfolio simpen di situ. Hal ini bisa menjadi nilai plus banget untuk teman-teman pada saat dilakukan interview gitu. Terus kalau misalkan udah bikin nih, saya udah bikin portfolionya, bikin website apa gitu ya. Terus habis itu bikin lagi yang kayak gitu, bikin lagi yang kayak gitu. Nah, jangan, harus tingkatin juga kompleksitasnya. Nggak perlu bikin yang rumit dari awal, nggak. Jangan yang kayak misalnya saya mau bikin aplikasi kayak Tokopedia, jangan. Dari yang kecil dulu aja, aplikasi yang kecil-kecil dulu aja, yang sederhana dulu aja. Nanti kalau misalnya udah, baru upgrade, selanjutnya apalagi, dan seterusnya gitu. Dan kemudian kayak tadi yang saya bilang, dibuat portfolio ini dengan bentuknya itu adalah website, yang dimana nanti project-project yang udah kita buat itu bisa ditampilkan. Ada deskripsi singkatnya dan teknologi yang digunakannya apa aja. Hasil akhirnya ada screenshotnya. Nah kemudian kita juga bisa memanfaatkan GitHub untuk nyimpen code-nya. Yang nantinya si interviewer ini akan ngecek code-nya kita itu seperti apa. Dan orang yang menginterview web developer itu tuh suka ngecek GitHub-nya. Ini codingannya rapih nggak nih? Udah pernah project apa aja nih? Terus di GitHub juga kita bisa kelihatan seberapa sering dia melakukan update code dan lain sebagainya. Terus pas lagi dilihat, oh ini dia ngelamar nih, pas lagi dicek GitHub-nya udah lama nggak aktif. Nanti jadi pertanyaan, kapan terakhir coding dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah portfolio kita ada ini, problem solving dan coding challenge. Ini sekarang tuh enak banget karena apa? Kayak misalkan kita tinggal akses aja website kayak LeetCode, LEET Code atau HackerRank. Itu tuh platformnya yang menyediakan challenge-challenge dalam coding untuk mengasah keterampilan kita dalam problem solving. Nah, kenapa ini penting? Karena di saat kita menjadi seorang developer, itu tuh harus bisa melakukan problem solving, terutama dari kayak misalkan nih ada bugs dan lain sebagainya, itu harus bisa. Dan sampai sekarang di tengah berkembangnya teknologi AI, sampai sekarang itu AI belum bisa menggantikan 100% dari hal ini. Orang banyak bilang nanti pas AI udah berkembang dia bisa bikin aplikasi, nggak usah ada developer gitu. Ya that's okay, bisa kok ada yang terjadi. Dan sekarang memang yang paling levelnya aplikasi sederhana, nggak mungkin menjadi yang kompleks ya, e-commerce dan lain sebagainya. Tapi masalahnya itu adalah pada saat terjadi sesuatu, pada saat ada bugs, itu tuh pasti harus ada problem solvingnya. Dan kemudian pada saat kita mendapatkan klien yang dimana klien ini ingin diminta dibuatkan sebuah aplikasi, pasti ada aja kayak permintaan khusus yang dimana AI juga akan bingung nantinya gitu. Contoh kayak misalkan dulu pernah ada case yang dimana ada user dengan role-nya itu intinya sih bagian yang dimana dia ngecekin hukum-hukum dari si perizinan dan lain sebagainya gitu ya, dari si perusahaannya dia gitu. Tapi pas lagi masuk sebagai role itu, kita nggak bisa ngelihat aset-aset dari si izin dan hukumnya gitu. Jadi udah nggak sesuai nih. Nah itu request dari klien yang rada aneh. AI itu masih belum bisa dapat dari situ. Kemudian ada belajar algoritma dasar dan struktur data, itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita nih ngoding tapi nggak paham algoritma dasar seperti sorting, searching, array, linked list, itu akan susah nantinya. Kayak misalkan banyak dari teman-teman yang junior developer itu suka bingung nyimpen data yang banyak di dalam satu raw data. Padahal sederhana kita menyimpan datanya menjadi bentuk JSON. Udah, that's it. Itu dari experience juga yang pada akhirnya dapat kita pelajari dari algoritma dasar dan struktur data. Kemudian kalau misalkan praktisnya sendiri, kita juga bisa kontes coding seperti hackathon. Itu hackathon ini cara yang baik juga nih untuk mengembangkan kemampuan coding dalam waktu singkat sambil kerjasama dalam tim. Itu coba cari tahu tentang hal itu. Kemudian selain itu juga kita perlu
ini bergabung dalam komunitas developer itu salah satunya. Itu sesimpel kayak misalnya kita coba aja iseng masuk ke community dari GitHub atau Stack Overflow atau forum-forum lokal kayak misalnya di Telegram juga ada kok forum-forum dari developer. Sekedar hanya ingin nanya dan lain sebagainya. Terus menghadiri meetup atau seminar industri itu juga bisa. Aktif di LinkedIn dan platform sosial profesional itu juga bisa. Karena pada saat kita melakukan interview ternyata LinkedIn-nya tidak ada, itu kadang jadi pertanyaan. Terutama teman-teman yang baru lulus SMK nih harus diperhatikan. LinkedIn-nya juga harus diupdate karena sering kita lihat di situ. Dan kemudian lebih baik juga mencari atau menemukan mentor yang dimana mentor ini harus memiliki bidang yang sama agar ada panduan dan masukan dan tips yang berguna untuk pengembangan karir teman-teman. Terus persiapkan untuk job interview. Jadi tadi udah nyiapin portofolio, nyiapin project, itu harus udah ada. Terus habis itu mereview coding challenge, kita tes logika, itu juga ada. Kita bisa banget minta bantuan AI untuk hal-hal ini. Bantu saya untuk membuat sebuah coding challenge di mana saya ingin mencoba mempelajari dari coding challenge saya kayak gitu-gitu, itu bisa. Terus pelajari juga pertanyaan konseptual seperti apa itu HTTP, REST API, cara kerja server client, itu coba pelajari. Kemudian yang gak kalah penting, soft skill dan komunikasi. Jadi dalam interview itu, rekrut itu melakukan evaluasi kemampuan komunikasi dan kerja tim itu dalam waktu singkat gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi di interview, itu akan banyak hal yang akan dilihat gitu. Contoh, saya pernah menginterview dari orang yang belum lulus SMK, tinggal nunggu ijazah aja, tapi dia masih datang ke sekolah. Terus kita interviewnya dengan metode online. Pas lagi udah on cam, dia masih di dalam kelas sambil yang sambil ngobrol sama teman, ini lagi interview kayak gitu. Oh iya nanti kayak gitu. Berarti kita sebagai interviewer itu merasa bahwa ini anak menyepelekan kita lakukan interview gitu. Karena apa? Beda antara orang yang diinterview seperti itu dengan yang pas lagi on cam dia sudah siap dengan baju rapi dan lain sebagainya, itu udah rapi aja, rambut rapi, cuci muka dan lain sebagainya, yang pasti dia udah tampilan udah siap gitu. Pernah juga ada yang pas lagi diinterview boleh di on cam kan gitu, pas lagi on cam matanya merah, dia rambutnya acak-acakan kayak baru bangun banget. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang pada akhirnya jadi penilaian kita gitu. Kemudian ini juga nggak kalah penting, kita harus stay update dengan teknologi dan tren gitu ya. Jadi jangan lupa untuk ikutin update di website gitu. Kita harus cari tahu ada update terbaru apa. Seperti tadi, HTML itu bukan sekarang itu tidak hanya sekedar struktural saja, tapi ada juga SEO-nya dari update pada saat di HTML5 gitu. Dan itu banyak yang nggak tahu. Terus mempelajari hal-hal baru seperti kayak misalkan GraphQL untuk pengembangan API tambahan pada JavaScript, atau ada WebAssembly untuk aplikasi yang lebih cepat. Terus kita juga bisa ngikutin tutorial atau kursus online seperti Udemy, Coursera, atau YouTube juga sebenarnya banyak. Kita juga harus eksperimen dengan alat atau framework yang berbeda gitu. Jadi biar bisa mencari tahu pada saat di case-case tertentu mana yang lebih efektif dan efisien gitu. Dan kemudian kita juga harus mendevelop personal growth skill-nya. Seperti ada manajemen waktu dan project management, ini penting banget. Jadi ya coba memahami seperti ada yang namanya Trello, Asana, atau Notion, itu juga membantu kita dalam manajemen waktu atau project management. Kemudian kemampuan adaptasi dan belajar mandiri, ini juga penting bagi developer karena biasanya junior developer itu di-challenge untuk mencoba mempelajari hal yang baru. Hampir nggak ada ya kayak misalkan junior developer kamu bisanya apa PHP, sampai senior dia PHP itu hampir nggak ada. Pasti nanti pas lagi senior itu udah yang lain gitu. Karena apa? Klien dari perusahaan juga bisa jadi ya kliennya kita lah gitu ya. Bisa jadi nggak pakai PHP terus, bisa jadi suatu hari butuh untuk bahasa yang lain. Terus kemudian kemampuan komunikasi, ini penting banget. Karena apa? Teman-teman yang terutama yang di developer gitu ya, orang yang belajarnya ngoding itu komunikasinya bukan sama orang, komunikasinya sama laptop, komunikasinya sama komputer. Jadi pas lagi ketemu sama orang dia nggak bisa ngomong, itu banyak banget. Saya dulu salah satunya. Jadi keterampilan komunikasi ini tuh bisa banget untuk kita pelajari. Tujuannya buat apa? Pada saat kita masuk bekerja sebagai developer, kita hampir tidak pernah bekerja sendiri. Kayak misalnya nih, saya developer back-end. Oke,
berarti harus ada komunikasi dengan yang front end. Nanti ada juga komunikasi dengan yang di DevOps-nya. Nanti ada juga komunikasi dengan PC dan lain sebagainya. Itu harus bisa komunikasi. Komunikasi itu bukan kayak bisa ngomong di depan orang banyak, enggak. Tapi berkomunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu dan bisa diterima oleh orang lain, gitu, bisa ditangkap oleh orang lain. Itu penting. Kemudian ada growth mindset juga. Jadi kita harus punya pola pikir yang terus berkembang, terus belajar. Jangan pernah berpikir kayak gini, wah saya udah belajar bertahun-tahun sebagai web developer gitu ya, atau sebagai developer, tapi pas lagi nyoba ini kok saya kayaknya nggak bisa-bisa ya, apa jangan-jangan karir saya bukan di sini. Nah, pemikiran seperti itu tuh yang bikin mindset kita sendiri secara tidak langsung bikin kita berhenti. Oh, berarti emang gara-gara saya emang nggak bisa di sini. Saya sih orangnya emang nggak bisa nih. Itu mindset yang bikin kita untuk stop gitu. Mindsetnya adalah ya setiap kegagalan itu bisa jadi adalah peluang untuk belajar atau menjadi lebih baik lagi. Mau gagal, mau challenge baru, itu adalah peluang untuk kita belajar lagi. Jadi pada saat kitanya nggak bisa, ya nextnya apa? Coba pelajari dan akhirnya bisa. Intinya seperti itu. Kalau mindsetnya kita udah stop, ya secara tidak langsung nanti kita sendiri akan stop. Kemudian ini juga nggak kalah penting, create career development plan. Ini sih lebih kayak misalkan nih, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Kayak misalkan dalam 3 bulan ke depan saya mau ngapain, bikin project kah atau kayak gimana. Dalam 1 tahun ke depan saya harus bisa punya berapa project dan lain sebagainya. Terus habis itu kita juga harus bisa mengevaluasi dari skill-skillnya kita. Kayak misalkan pas lagi awal belajar nih, saya belajar back end, saya coba mempelajari Node.js. Oke, saya coba Node.js gimana sih, sampai akhirnya bisa mencoba sampai membuat aplikasi dengan menggunakan Express gitu ya, sesederhana itu. Terus pas lagi dievaluasi, oke, pas lagi awal saya nggak tahu apapun tentang Node.js. Sekarang saya sudah bisa membuat aplikasi backend dengan menggunakan Express. Itu adalah bentuk evaluasi. Dan progresnya itu dicoba secara berkala. Kayak misalkan dalam waktu 1 bulan Express, bulan selanjutnya apa, dan seterusnya. Dan kemudian jangan lupa catat. Kadang orang tuh ada yang melewatkan hal ini. Mencatat progres itu penting. Karena kalau misalnya kita tidak mencatat, kita tidak akan merasakan itu. Umumnya orang-orang tuh akan seperti ini. Pas lagi kita mengalami kegagalan, itu yang lebih dirasa. Padahal bisa jadi gagalnya cuma 1, berhasilnya ada 10. 10 yang berhasil itu dilupakan. Pas lagi gagal 1 langsung jatuh. Nah, pada saat kita mencatat, kita bisa lihat 10 ini berhasil, 1 yang gagal. Oke, berarti kalau gagal apa? Kita cobain lagi. That's it. Terus habis itu kita juga harus ningkatin levelnya. Ya, kayak misalnya tadi, projectnya yang pertama yang sederhana, yang kedua cobain lebih rumit lagi, yang ketiga lebih rumit lagi, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya terbentuklah portfolio kita yang lengkap gitu. Jadi itu adalah pembahasan tentang starting career dan skill development ya. Kita bahas sedikit. Yang pertama adalah kita harus ada spesialisasi tentang kita harus fokusnya kemana. Kemudian tetap kita harus mempelajari terus secara konsisten terhadap fondasinya, fundamental dari si pemrograman, seperti ya kita harus mempelajari lagi, menguasai, dan kemudian jadwalkan waktu untuk latihan rutin. Terus kita tidak lupa harus membuat sebuah portfolio yang dimana ini tujuannya untuk menjual dari apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ada practice problem solving dan coding challenge, dengan tujuan kita akan mempelajari dari problem solving. Terus jangan lupa untuk melakukan networking dan build industry relationship, yang dimana tujuannya itu adalah agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru gitu. Dan kemudian kita juga mempersiapkan untuk job interview, agar kalau misalkan kita mau ngelamar tuh nggak cuma sekedar ngelamar, ya habis itu kita sendiri nggak ready. Terus kita stay update terhadap teknologi baru, kita kembangkan juga untuk skill kita secara personal, dan terakhir adalah kita membuat sebuah career development plan itu. Nah, ini adalah pembahasan dari hal-hal ini. Dari introduction tadi, kemudian ada front end development, back end development, dan kemudian full stack. Yang terakhir adalah starting career untuk skill development. Nah, hal-hal ini saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk bisa mengetahui, dan ya siapa tahu ini bisa menjadi pegangan untuk teman-teman agar bisa menjadi seorang web developer. Itu karena kalau misalkan kok saya sampai sekarang masih belum dapat kerja dan lain sebagainya, ya ada yang harus dicek dari hal-hal ini. Seperti yang tadi, saya spesialisasinya di mana gitu. Karena kalau misalkan kita melihat kadang tuh suka seperti ini, enak ya dia hoki gitu kan, dia bisa diterima dengan mudah, tapi kita nggak tahu di belakang. Kita nggak tahu kalau misalkan ternyata dia itu sudah mempersiapkan hal-halnya yang lain-lain. Kayak misalkan pas lagi kayak tadi, dia punya spesialisasi di Node.js, tapi dia punya pegangan yang lainnya juga, ya pasti akan diambil yang lebih banyak gitu. Hal-hal itu yang pada akhirnya jadi penentu kita untuk mendapatkan sebuah karir khususnya di bidang web developer.
Gitu. Untuk seminar hari ini akan saya akhiri. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Dengan ini saya akan tutup seminar kali ini. Semoga apa yang saya berikan, informasi apapun yang saya berikan ini menjadi pegangan dari teman-teman untuk bisa mendalami karir di dunia IT maupun untuk switch karir ke dunia IT. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.